Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Astasandia dari kelas 2C jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Cecep Suryana MSI. Berikut adalah jawaban soal yang saya pilih. Nomor 1. Ilmu komunikasi berasal dari retorika. Retorika terkenal pada zaman Socrates. Retorika memang merupakan akar dari ilmu komunikasi, terutama dalam konteks persuasi dan orasi publik. Tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles sangat berpengaruh. Aristoteles bahkan menulis buku berjudul Retorik yang menjadi rujukan klasik dalam studi komunikasi. Soal yang kedua, perkembangan ilmu komunikasi sebelum masa prasejarah masuk pada tahapan manusia. Perlu diluruskan, tidak ada sebelum masa prasejarah. Justru masa prasejarah adalah awal komunikasi manusia, ditandai dengan yang pertama komunikasi nonverbal seperti gerak tubuh, simbol, dan lukisan. Jadi maksudnya mungkin adalah perkembangan awal komunikasi manusia dimulai pada masa prasejarah dengan komunikasi nonverbal. 3. Berbahasa lisan. Pada zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan nomaden dan spesies Cro-Magnon dan Neanderthal. Sebagian benar, Cro-Magnon dan Neanderthal memang hidup nomaden dan kemungkinan besar sudah memiliki bentuk komunikasi verbal dasar. Bahasa lisan diperkirakan mulai berkembang sekitar 5.000 tahun yang lalu. Yang keempat, setelah masa Benjamin Franklin di tahun 1700 sampai 1870, ilmu komunikasi memasuki tahap baru, yaitu mulai diajarkan secara formal di universitas. Orang yang merintis studi tersebut adalah Harold D. Laswell. Perlu diluruskan, Benjamin Franklin lebih dikenal dalam bidang percetakan dan pers. Ilmu komunikasi mulai diajarkan secara formal di abad ke-20, bukan 1700-an. Harold de Laswell memang tokoh penting, tapi aktifnya sekitar 1930-1940, bukan di masa Franklin. Jadi pernyataan ini harus direvisi agar sesuai konteks historis. Yang kelima, zaman dahulu kendaraan yang digunakan untuk membawa orang-orang adalah kuda. Onta delman. Revolusi di Inggris abad 19 merubah transportasi tersebut lebih cepat dengan ditemukannya lokomotif. Perubahan ini berdampak pada perkembangan ilmu komunikasi. Revolusi industri membawa perubahan besar, termasuk dalam hal transportasi dan komunikasi. Telegraf, mesin cetak modern yang mempercepat penyebaran pesan dan informasi. Yang keenam, komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah untuk membentuk perilaku orang lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Shannon dan Weaver. Shannon dan Weaver tidak menekankan pada mengubah perilaku, tapi mereka fokus pada model sistematis berkomunikasi. Transmitter, channel, receiver, destination. Pernyataan tentang mengubah perilaku lebih cocok untuk Hofland dan Laswell. Nomor 7. Komunikasi merupakan proses suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Hal ini diungkapkan oleh Everett M. Rogers, dikenal dengan teori difusi inovasi, yang memang membahas bagaimana informasi atau ide menyebar dan mengubah perilaku penerimanya. Soal nomor 8. Komunikasi sebagai tindakan satu arah, artinya komunikasi berlangsung secara diadik. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik pada saat berkomunikasi. Bertentangan, komunikasi satu arah artinya tidak ada umpan balik. Misalnya televisi dan radio. Komunikasi diadik berarti dua arah dan melibatkan interaksi secara langsung, misalnya percakapan. Jadi tidak tepat jika satu arah dikatakan sebagai komunikasi diadik.
Soal nomor 9, Hofland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsangan untuk mengubah tingkah laku. Karl L. Hofland menekankan komunikasi sebagai cara untuk mengubah sikap dan perilaku, terutama dalam konteks propaganda dan persuasi. Nomor 10, apabila komunikasi dianggap sebagai proses linier, maka kurang sesuai dengan konsep komunikasi tatap muka. Jika komunikasi tersebut linier saja, maka orientasinya hanya akan berpusat pada sumber konseptualisasi. Komunikasi tersebut termasuk ke dalam komunikasi sebagai interaksi. Sebagian benar, tapi perlu klarifikasi. Model linier menekankan satu arah, pengirim pesan penerima. Komunikasi tatap muka lebih cocok dijelaskan dengan model interaksional, ada umpan balik atau bahkan transaksional. Peserta saling mempengaruhi. Jadi yang lebih tepat adalah jika komunikasi hanya dianggap linier, maka tidak mencerminkan komunikasi tatap muka yang berlangsung dua arah secara interaktif. Oleh karena itu, komunikasi tatap muka lebih cocok dengan model interaksional atau transaksional. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!